Halo Sobat Laici Studio Channel, balik lagi bersama kita ketemu lagi di kisah Rasul Yohanes. Sekarang kisah yang ke part 4, pastinya akan lebih seru lagi. Tonton videonya sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Let's check it out. Khotbah dan mujizat Yohanes di kota Efesus. Suatu ketika di Efesus ada perayaan untuk Dewi Artemis. Dan pada pesta tersebut, para pemujanya diwajibkan menggunakan pakaian putih. Dan Rasul Yohanes datang ke tempat itu, namun karena ia selesai bekerja, bajunya terkena noda hitam. Saat penduduk sedang melakukan pemujaan kepada Dewi Artemis, seketika melihat Rasul Yohanes, dan mereka melihat bahwa Rasul Yohanes tidak mengenakan pakaian putih yang bersih, dan seketika marahlah para pemuja-pemuja itu. Lalu melempari Rasul Yohanes dengan batu-batu. Namun secara ajaib tidak satu pun batu-batu itu mengenai Rasul Yohanes. Dan salah satu penduduk di situ melemparinya dengan bongkahan batu yang besar. Namun Rasul Yohanes tidak terkena bongkahan itu, melainkan patung Dewi Artemis yang mereka puja itu hancur seketika karena terkena batu yang dilemparkan tadi. Kemudian Rasul Yohanes berseru kepada mereka, "Hai, mengapa kalian mabuk oleh tipuan pemujaan kepada berhala? Mengapa kalian orang Efesus telah meninggalkan junjungan kita, yaitu Allah Sang Pencipta segala makhluk, yang telah menciptakan kamu semua dan telah memberimu roh yang berakal budi, hanya untuk memenuhi keinginan setan-setan yang bersuka cita atas kehancuranmu? Bangunlah dari tidurmu yang panjang dan kembalilah sadar. Tinggalkanlah minuman keras yang berisi pikiran-pikiran yang memalukan itu. Buanglah kegelapan dari kebodohan. Tinggalkanlah tahayul dari tipuan mitos para leluhurmu. Datanglah kepada pengetahuan akan Allah sejati. Lalu kalian akan menerima pengampunan dosa dan kehidupan abadi. Lalu kalian akan percaya sepenuhnya bahwa penyembahan yang telah kalian lakukan itu adalah sia-sia dan tidak berguna sama sekali. Lihatlah Dewi Artemismu yang patah karena batu-batu yang kalian lemparkan sendiri. Oleh karena itu, pulihkanlah dia, atau berdoalah barangkali dia bisa melakukan mujizat untukku, atau bahkan menghukumku, sehingga aku dapat melihat kuasanya, lalu aku percaya kepadanya." Kemudian para penduduk yang sedang mengikuti pemujaan itu menjadi gusar dan semakin marah kepada Rasul Yohanes. Mereka melempari Rasul Yohanes dengan batu-batu, namun tidak ada satupun batu-batu yang terkena, malah berbalik kepada mereka sehingga mereka menjadi frustasi dan merobek pakaian mereka sendiri. Maka dari itu kemudian Rasul Yohanes berkata, "Tenanglah hai orang-orang Efesus, kalian tidak berkelakuan seperti orang terberkati, tetapi sebaliknya tingkah lakumu seperti orang bebal dan tidak masuk akal, dan hanya pantas bagi setan-setan yang najis yang telah menghasut kalian melakukan hal ini. Oleh sebab itu, perhatikanlah dan sadarilah agar kamu bisa melihat kuasa Allah." Kemudian Rasul Yohanes mulai berdoa dengan berkata, "Oh Tuhan Yesus Kristus, tunjukkanlah kepada mereka dengan kuat kuasa-Mu, namun juga dengan kemurahan-Mu, dan memperlihatkan kepada orang-orang ini bahwa Engkau Tuhan dan tidak ada yang lain selain Engkau." Selain Rasul Yohanes selesai berdoa, tiba-tiba terjadi gempa bumi besar menerjang suatu kota itu. Kemudian suatu panas muncul dari dalam tanah, sehingga hal inilah orang-orang di situ menjadi ketakutan. Ada sekitar 200 orang di situ mati, namun sebagian orang-orang di situ masih ada yang hidup, dan membujuk Rasul Yohanes dan sujud di kakinya dan memohon untuk menghidupkan kembali orang-orang yang mati karena peristiwa tersebut. Akhirnya Rasul Yohanes berdoa memohon belas kasihan Allah sehingga orang-orang yang mati tadi bisa dihidupkan kembali. Setelah peristiwa itu, akhirnya para pemuja Dewi Artemis itu bertobat, dan Rasul Yohanes memberi katekese kepada mereka. Kemudian setelah itu orang-orang ini minta untuk dibaptis. Penyembuhan orang lumpuh. Dioskorides membawa Rasul Yohanes ke rumahnya untuk bersukacita dan makan bersama atas penyelamatan saudara-saudara itu. Kemudian setelah itu Rasul Yohanes beserta Prokorus mampir ke suatu perkampungan.
Bertemulah sang rasul dengan seorang lumpuh total selama 12 tahun. Ketika si lumpuh ini melihat Rasul Yohanes, ia berteriak, "Kasihanilah aku, oh murid Tuhan." Kemudian Rasul Yohanes mendekatinya. "Dalam nama Yesus Kristus, terimalah kesehatanmu." Seketika si lumpuh itu bangkit dan akhirnya ia memuliakan nama Allah. Intrik dari musuh. Karena Rasul Yohanes banyak menunjukkan tanda-tanda, membuat dia banyak dikenal oleh kalangan orang-orang di Efesus. Hal ini membuat iblis yang bersemayam dalam kuil Dewi Artemis ketakutan, manakala ia akan diusir dari kuil itu oleh Rasul Yohanes. Maka iblis akhirnya mengambil rupa seorang hakim dan dia duduk di tempat terkemuka, memegang berbagai dokumen dan mulai menangis terseduh-seduh. Melihat hal itu, ada dua orang hakim lain yang sedang kebetulan lewat ke tempat tersebut dan menghampiri si iblis yang menyamar menjadi hakim. Kedua hakim itu bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu bersedih?" Kemudian si iblis yang menyamar itu membujuk kedua hakim tadi yang kebetulan lewat untuk bersumpah atas nama Dewi Artemis untuk menolongnya dari kesulitan. Dan akhirnya kedua hakim itu menyetujui. Setelah mendapat bujuk rayu dari si iblis dengan segenggam uang yang banyak, dan itu akan diberikan kepada kedua hakim itu apabila mau menolong si hakim palsu alias si iblis itu. Kemudian si iblis yang menyamar itu menceritakan latar belakangnya dengan berkata, "Aku adalah seorang ajudan dari pengadilan kerajaan di Kaisarea Palestina. Kepadaku dipercayakan kedua orang tukang sihir yang terkenal keburukannya di Yerusalem, yang bernama Yohanes dan Prokorus, yang telah dipenjarakan dalam pengadilan. Mereka telah ditetapkan bersalah atas banyak sekali perbuatan jahat. Sang hakim memasukkannya lagi ke dalam penjara untuk rencana interogasi lanjutan atas kasusnya itu. Ketika aku sedang membawa mereka menuju penjara, maka melalui ilmu sihirnya mereka kabur dari tanganku. Seorang perwira mendengar kejadian itu dan merasa iba padaku. Katanya, 'Pergilah kau, kejar dan tangkap mereka, atau kamu akan kehilangan nyawamu sendiri. Jika kamu menemukannya, maka segera bawalah mereka kepadaku, dan jika tidak, jangan kamu muncul lagi di sini.' Lalu aku segera meninggalkan rumahku, istriku dan anak-anakku, dan negaraku dengan membawa sejumlah uang. Lihatlah surat perintah ini." Surat perintah itu adalah surat perintah yang ditujukan kepada mereka, berupa surat perintah yang palsu. Setelah itu, iblis berhasil menghasut kedua hakim itu untuk membantunya. Dan si iblis berpesan kepada kedua hakim itu, "Kalau kalian telah berhasil menemukan Yohanes dan Prokorus, segera kurung mereka di suatu rumah yang tidak diketahui siapapun, dan bunuh mereka dengan segera, dan ambil sisa uang ini." Tanpa berpikir panjang, kedua hakim itu pun setuju dan sudah tergerak oleh ketamakannya. Oleh karena kasih karunia Roh Kudus, Rasul Yohanes tahu akan hal tersebut. Ia diberi penglihatan dan menyampaikan ini kepada Prokorus agar waspada dan menyiapkan hati untuk menghadapi pencobaan itu. Karena iblis yang bersemayam dalam kuil Artemis telah menyiapkan banyak penderitaan untuk mereka berdua. Kemudian datanglah dua orang pejabat pengadilan itu ke kediaman Dioskorides untuk mencari Yohanes dan Prokorus. Secara kebetulan saat Dioskorides sedang tidak ada di tempat atau di rumah itu, kedua hakim itu berusaha untuk menangkap Yohanes dan Prokorus. Kemudian Rasul Yohanes bertanya kepada hakim-hakim itu, "Oleh sebab apa kalian datang untuk menahan kami?" Dan hakim itu menjawab, "Atas laporan tindakan ilmu-ilmu sihirmu." Lalu Rasul Yohanes bertanya lagi, "Dan siapa yang menuduh kami atas ilmu sihir?" Kemudian hakim itu berkata, "Kalian masuk penjara dahulu, baru kalian akan dapat melihat penuduh kalian." Kemudian kedua hakim itu menyerang Rasul Yohanes dan Prokorus dengan mendorong mereka sepanjang jalan. Bukan dibawa ke penjara umum, tetapi ke rumah pribadi, di mana mereka bermaksud membunuh Rasul Yohanes dan Prokorus sesuai dengan rencana si iblis. Romana yang mengetahui penangkapan itu akhirnya segera memberitahu Dioskorides. Seketika Dioskorides segera menyusul Rasul Yohanes dan Prokorus ke rumah di mana mereka dikurung, lalu bertemu dengan tentara yang berjaga di luar dan berkata,
Tidak diizinkan memenjarakan orang tanpa diadili terlebih dahulu, tanpa ada tuntutan kepada mereka, dan apalagi bukannya di penjara di kota, malah di suatu rumah terpencil. Maka kamu bisa menyiksa, bahkan membunuh mereka. Biarlah orang-orang ini tetap di rumahku, dan siapapun yang punya masalah dengan menentang mereka, biarlah dia datang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk meminta keadilan. Lalu pergilah kedua hakim itu untuk mencari si iblis yang menyamar tadi, namun mereka tidak menemukannya di tempat tadi. Akhirnya mereka berdua kebingungan. Seandainya kita tidak dapat menemukan si penuntut, maka kita akan dipandang sebagai tukang fitnah oleh Dioskorides. Dalam hal ini berbahaya untuk kita, karena itu dia adalah orang yang keras. Maka mereka memutuskan untuk menunggu di dekat tempat itu sampai si iblis yang menyamar tadi datang. Kemudian datanglah si iblis dengan mengambil rupa yang sama. Kemudian kedua hakim tadi memberitahu kepada si iblis tentang apa yang terjadi. Dan kemudian kedua hakim itu meminta si iblis untuk ikut bersama mereka untuk bertemu dengan Dioskorides. Maka akhirnya si iblis itu pun menangis dan meratap, mengeluarkan tuntutan palsu untuk menahan mereka. Lalu orang banyak segera bergabung dan mendengarkan keluhan si iblis itu. Akhirnya membuat orang-orang marah mendengar itu dan bergerak menuju ke kediaman Dioskorides. Sesampainya di kediaman Dioskorides, orang-orang itu berteriak, "Serahkanlah kepada kami kedua tukang sihir itu, atau kami akan membakar rumahmu ini. Karena kamu adalah pemerintah kota kami, maka tidak pantas kalau kamu melindungi kedua penyihir itu." Kemudian Rasul Yohanes setelah melihat peristiwa situasi gusar dan tidak tenang, ia berkata kepada Dioskorides, "Serahkanlah kami kepada mereka." Lalu Rasul Yohanes berseru kepada kerumunan massa itu, "Hai saudara-saudara, karena kami tidak punya uang ataupun tubuh-tubuh kami yang penting buat kami. Kami telah diajar untuk memikul salib setiap hari dan mengikut Kristus." Namun Dioskorides berkata, "Lihat, biar saja mereka membakar rumahku ini, juga aku dan anakku, juga engkau, asalkan kita memperoleh Kristus." Namun Rasul Yohanes menjawab, "Tidak dirimu atau rumahmu dan juga harta milikmu yang akan dihancurkan. Serahkan saja kami kepada orang-orang itu." Lalu Yohanes mengatakan kepada Dioskorides kalau dia telah mendapat penglihatan di dalam Roh Kudus bahwa pemberontakan masa itu akan berakhir baik. Kemudian Rasul Yohanes berkata, "Damailah atas rumahmu ini dan kamu akan melihat kemuliaan Allah." Setelah itu Rasul Yohanes beserta Prokorus diseret massa yang banyak itu sehingga sampailah di kuil Artemis. Kemudian Yohanes berkata, "Untuk siapakah kuil luas ini dipersembahkan?" Lalu mereka menjawab, "Untuk Dewi Artemis." Kemudian Rasul Yohanes meminta kepada mereka agar diperbolehkan berdiri di tempat tertentu untuk sesaat. Kemudian dia mengangkat tangan ke langit dan berdoa. Tiba-tiba kuil itu mulai tumbang, namun anehnya tidak satu pun dari kerumunan massa itu yang terluka. Maka langsung saja permohonannya dijawab dan sisa dari kuil pagan itu runtuh seketika. Rasul Yohanes kemudian berkata kepada si iblis, "Aku mendesakmu, hai setan yang najis, jawablah aku." Lalu setan itu menjawab, "Apakah itu?" Kemudian Rasul Yohanes berkata, "Beritahukan kepadaku sudah berapa lama kamu tinggal di sini, dan akuilah bahwa kau yang telah menghasut pejabat-pejabat itu dan orang-orang itu untuk menentang kami." Kemudian si setan itu berkata, "Aku telah lama tinggal di sini selama 249 tahun. Ya, akulah itu yang telah menghasut semua untuk menentang kalian." Kemudian Rasul Yohanes berkata, "Aku memerintahkan kepada kamu di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret untuk tidak tinggal lagi di sini." Dan dengan segera iblis itu meninggalkan kota. Menyaksikan kejadian itu, banyak orang menjadi kagum dan keheranan. Seketika itu juga akhirnya sebagian besar dari banyak orang itu akhirnya percaya kepada Kristus. Namun sebagian sisanya menyerahkan diri kepada gubernur yang memiliki beberapa penasehat Yahudi. Salah seorang penasehat itu bernama Mareona.
Mariana ini sangat gigih untuk berupaya membunuh Rasul Yohanes dan Prokorus. Dia menuduh Rasul Yohanes dan Prokorus sebagai penyihir, dan dia mempertahankan pendapatnya bahwa seorang pejabat teratas dari pengadilan kekaisaran telah datang membawa surat perintah penangkapan. Ketika sang gubernur mendengar hal itu, maka dia memerintahkan kepada Rasul Yohanes dan Prokorus untuk dipenjara, dan kemudian dia mengeluarkan pengumuman ke seluruh penjuru kota selama 3 hari. Karena batas waktu telah habis, sehingga gubernur itu memutuskan dengan berkata, "Karena tidak ada seorang pun yang membuktikan tuduhan melawan orang-orang asing ini, aku tidak dapat menghukum mereka ataupun menahan mereka di penjara lagi." Lalu sang gubernur membebaskan mereka, yakni Rasul Yohanes dan juga Prokorus. Penduduk kota itu akhirnya melupakan kemarahannya atas runtuhnya kuil Dewi Artemis karena tanda-tanda dan keajaiban yang telah terjadi di sana, sehingga tak terbilang banyaknya orang yang datang mendengarkan dan percaya kepada Yesus Kristus, dan mereka menghina kegiatan penyembahan patung-patung berhala. Akan tetapi sebagian penduduk pergi membawa berita kejadian yang telah berlangsung di Efesus kepada Kaisar Roma bernama Kaisar Domitian. Mereka mengadu bahwa sebagian besar orang Efesus telah menjadi Kristen dan melakukan kegiatan sihir, melanggar hukum, dan berani melawan para dewa, bahkan menghancurkan sebagian besar kuil Artemis. Sang Rasul berada di Roma. Pada waktu itu, Kaisar Roma bernama Domitian melakukan penganiayaan besar kepada orang-orang Kristen. Lalu Rasul Yohanes difitnah di hadapannya. Gubernur Asia itu telah menahan Rasul Yohanes, dan setelah itu sang Rasul dibawa ke kota Roma. Ia dianiaya, dan setelah itu Rasul Yohanes dipaksa untuk meminum segelas racun penuh. Racun itu bukanlah racun biasa, melainkan racun yang mematikan. Namun sesuai dengan firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 18, jikalau mereka meminum racun, hal itu tidak akan melukainya. Kemudian karena hal ini tidak mempan, diracun oleh dia, maka dibawalah dia masuk ke dalam katel yang berisi minyak mendidih, namun tidak juga mengalami cedera. Lalu berteriak orang-orang, "Maha besar Allahnya orang Kristen." Karena hal inilah akhirnya Kaisar Roma tidak berani untuk menyiksa lebih lanjut. Dia beranggapan bahwa Yohanes tidak bisa mati atau autoimun. Wih, epic bener nih Yohanes. Udah dikasih racun gak mati, dimasukin ke katel isi minyak panas kagak apa-apa, ya kan? Stres tuh langsung Raja Domitian. Ya, akhirnya dari sini Kaisar Domitian memutuskan untuk membuang Rasul Yohanes ke Pulau Patmos. Seperti yang Tuhan katakan kepada Yohanes dalam penglihatannya, "Engkau akan sangat menderita dan akan dibuang ke pulau tertentu, yang mana hal itu nanti akan bermanfaat bagi kamu." Oke guys, sampai di sini dulu video part 4 ini. Sedikit review untuk episode berikutnya. Kita akan membahas masa pembuangan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Simak terus Laici Studio Channel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.